Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dewan juri yang terhormat, sivitas akademika yang berbahagia, dan tak lupa rekan kami dari tim pro yang kami sanjungi. Mari saya tegaskan bahwa saya di sini berdiri sebagai posisi tim kontra untuk tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, di mana dalam hal ini saya dan kami memiliki satu poin argumentasi utama, di mana bahwasanya mahasiswa adalah mahasiswa dapat kita nyatakan sebagai pelanggan atau konsumen, karena dalam hal ini mahasiswa menghasilkan suatu penghasilan bagi dunia pendidikan itu sendiri, yakni untuk menghasilkan mutu yang baik bagi dunia pendidikan itu sendiri. Pun dalam hal ini mahasiswa bukan mereka hanya bertindak sebagai penikmat dari pendidikan itu sendiri, tapi karena mereka membutuhkan pendidikan Dewan Juri yang terhormat. Karena itu merupakan salah satu program dari pemerintah negara Indonesia Dewan Juri yang terhormat, dan juga merupakan sebagai semangat dari negara untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang berpendidikan. Dan hal inilah yang nantinya akan memberikan suatu dampak positif kepada negara. Karena apa? Karena ketika mereka memiliki pendidikan yang tinggi, ketika Indonesia memiliki suatu tingkat pendidikan yang tinggi Dewan Juri yang terhormat, nantinya Indonesia bisa menciptakan suatu cita-cita negara, yakni menciptakan negara, menjadikan Indonesia yang tadinya negara berkembang menjadi negara yang maju Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini kita mengetahui dalam mutu pendidikan terhadap 3 aspek Dewan Juri yang terhormat, kita dapat melihat dari aspek mahasiswanya, aspek pengajar, dan juga komponen dari pendidikan itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Pun kita tidak bisa menutup mata terkait 3 hal indikator ini Dewan Juri yang terhormat yang berpengaruh kepada pendidikan yang baik dalam dunia pendidikan gitu Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini universitas mencoba untuk menyediakan terkait 3 hal tersebut Dewan Juri yang terhormat. Untuk apa? Untuk mutu dunia pendidikan yang baik Dewan Juri yang terhormat bagi nantinya Dewan Juri yang terhormat mahasiswa nanti akan menciptakan pendidikan yang baik bagi negara Indonesia itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini masih hangat di telinga kami ketika rekan-rekan dari tim pro menyatakan pembicara pemerintah pembuka menyatakan bahwa mahasiswa akan sulit untuk mencapai kesuksesan yang sama Dewan Juri yang terhormat. Perlu kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, dan juga perlu kita garis bawahi bahwa kesuksesan akan tetap dapat diperoleh Dewan Juri yang terhormat. Kita bisa menarik suatu garis kesimpulan bahwasanya semahal apapun fasilitas yang nantinya akan didapatkan oleh siswa maupun mahasiswa tersebut, semuanya itu akan tergantung pada integritas mahasiswa itu sendiri Dewan Juri yang terhormat. Kita bisa melihat Dewan Juri yang terhormat, apakah dia mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri ke dalam dunia perkuliahan, atau apakah dia mampu untuk bisa naik kelas, atau apakah dia mampu untuk mengambil SKS yang lebih untuk mata kuliah semester berikutnya Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini kami sebagai tim kontra tidak semata-mata untuk tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini Dewan Juri yang terhormat. Karena kenapa? Kita tahu bahwasanya tujuan bangsa Indonesia yang termaktub pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinianya yang keempat menyatakan bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa Dewan Juri yang terhormat. Sehingga apa? Untuk mencapai tujuan tersebut Dewan Juri yang terhormat, kita perlu adanya suatu pendidikan yang baik Dewan Juri yang terhormat. Maka apa? Telah pantas ketika kita tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Karena mengapa? Karena ketika mahasiswa tersebut memenuhi kriteria bagi dunia pendidikan untuk mendapatkan suatu mutu pendidikan tersebut, telah tepat Dewan Juri yang terhormat. Pun dalam hal ini, karena nantinya kita telah pantas Dewan Juri yang terhormat untuk tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini, karena nantinya pemasukan yang berasal dari mahasiswa itu sendiri terhadap suatu universitas atau institusi pendidikan, nantinya semua mahasiswa akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama dalam belajar Dewan Juri yang terhormat. Karena nantinya bagi mereka yang tidak mampu untuk menempuh pendidikan dalam dunia pendidikan itu sendiri, akan menempuh adanya suatu beasiswa Dewan Juri yang terhormat. Kita tidak bisa melupakan adanya beasiswa itu sendiri Dewan Juri yang terhormat.
di mana di beasiswa ini berasal dari negara itu sendiri atau juga berasal dari subsidi silang yang dihasilkan dari mahasiswa yang mampu untuk membayar atas mutu dari pendidikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, terkait beasiswa ini juga telah diaminkan Dewan Juri yang terhormat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasalnya yang kedua, pasal 12 pada ayatnya yang ke-1 huruf C Dewan Juri yang terhormat yang menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa yang berprestasi yang ketika mereka tidak mampu. Dewan Juri yang terhormat, maka telah tepat bagi kita untuk tidak menyetujui mosi perebatan pada kali ini. Pun dalam hal ini Dewan Juri yang terhormat masih hangat di telinga kami ketika rekan-rekan kami dari tim pembicara pembuka pemerintah menyatakan bahwa mereka menyatakan akan adanya kesenjangan dalam pendidikan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, salah Dewan Juri yang terhormat. Dalam hal ini, tim pembuka pemerintah salah dalam mengartikan kesenjangan itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka mengartikan bahwa kesenjangan yakni terkait keadilan yang merupakan keadilan yang harus semuanya kita berikan secara sama. Dewan Juri yang terhormat, hal itu merupakan hal yang salah. Dewan Juri yang terhormat, kita perlu menerapkan keadilan yang proporsional. Dewan Juri yang terhormat, bagi mereka yang mampu dan juga bagi mereka yang tidak mampu. Dewan Juri yang terhormat, maka Dewan Juri yang terhormat, keadilan yang akan kami terapkan nantinya ialah keadaan yang proporsional. Dewan Juri yang terhormat, pun dalam hal ini filsuf Yunani Aristoteles telah mengaminkan dan juga mendukung kami untuk tidak menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Dewan Juri yang terhormat, beliau membagikan teori keadilan ke dalam dua aspek, maksud kami ke dalam dua macam. Dewan Juri yang terhormat, yakni keadilan secara distributif dan secara kumulatif. Dewan Juri yang terhormat, yang dimana dalam hal ini keadilan secara distributif yakni keadilan yang memberikan secara proporsional. Dewan Juri yang terhormat, maka telah tepat ketika kita memberikan suatu keadilan proporsional itu sendiri terhadap mahasiswa-mahasiswa itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sekian dan terima kasih.